Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, dan Al-Quran berbicara tentang jalan, itu selalu membahas tentang jalan orang-orang yang berada di atas al-haq dan jalan orang-orang yang menyimpang. Bahkan Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya adalah menerangkan tentang ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, wa kadzalika nufassilul ayat litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami merinci ayat-ayat kami. Untuk apa? Untuk menerangkan dan menjelaskan jalan orang-orang yang mujrimin. Jadi ini diantara fungsi Al-Quran itu sebagai petunjuk. Al-Quran tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang baik yang sifatnya bagaimana kita sholat, bagaimana kita berpuasa, bagaimana menjadi manusia yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, tetapi Al-Quran juga berbicara sebagai hidayah, menerangkan mana jalan alul haq dan mana jalan alul batil. Nah, sebelum kita berbicara tentang jalan alul haq dan jalan alul haq, maka di sana ada 3 penghalang yang menghalangi manusia dari jalan kebenaran. Yang pertama, syaitan alaihi lanatullah. Dia sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan sungguh-sungguh kata iblis, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, aku akan menyesatkan mereka semuanya dari jalanmu yang lurus. Ya, dan aku akan mendatangi mereka samping kiri, samping kanan, depan dan belakang, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka orang-orang yang bersyukur kepadamu. Iblis alaihi lanatullah, di awal dia menjadi iblis. Ya, setelah dia diusir dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia punya ambisi yang sangat besar. Ambisinya adalah mengeluarkan Nabi Adam dari surganya Allah. Berhasil nggak dia? Berhasil kan? Dalam kondisi dan keadaannya dia baru jadi iblis, tapi berhasil mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dia menghias-hiasi sesuatu yang sifatnya batil seakan-akan itu sesuatu yang indah. Apa kata iblis kepada Nabi Adam? Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau sebuah pohon yang akan membuat engkau abadi tinggal di surga selama-lamanya. Padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan Adam dan Hawa untuk tidak mendekati pohon tersebut. La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan kau mendekati pohon tersebut, karena ketika engkau mendekati pohon tersebut engkau akan termasuk orang-orang yang zalim. Tapi subhanallah, bagaimana si iblis ini menghias-hiasi pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk didekati. Digambarkan bahwasanya pohon inilah yang akan membuat engkau abadi tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Adam pada saat itu, para hadirin dan hadirat, makan buah yang ada dalam surga yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau seandainya Nabi Adam yang Allah perintahkan malaikat sujud kepadanya, yang Allah ciptakan dengan tangannya, berhasil dikeluarkan oleh iblis dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya akan sangat mudah bagi iblis untuk memalingkan kita dari jalan kebenaran ini. Maka dalam sebuah hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Nasa'i dalam sunannya, di mana Abdullah bin Mas'ud berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi thumma yakhutu khututan an yamini wa shimali. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik sebuah garis lurus kepada kami, dan kemudian menarik garis-garis yang sangat banyak samping kiri dan samping kanan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Tsumma qala hadhihi subulun ala kulli sabilin minha syaitanu yad'u ilaih."
Jalan-jalan yang banyak ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah jalan yang syaitan itu berdiri di ujung jalan. Jadi di awal jalan itu bisa saja dia berkopiah putih, bisa saja dia penghafal Al-Quran, bisa saja dia orang yang punya akhlak yang baik, bisa saja dia orang yang sangat dermawan, membantu muslimin. Tetapi hakikatnya dia mengajak manusia kepada jalan syaitan. Ya, saya sebutkan contoh. Pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam. Hafidul Quran. Penghafal Al-Quran. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau ditugaskan oleh Umar bin Khattab untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Kufah. Kita bisa bayangkan bagaimana hebatnya orang ini dengan Quran. Taib. Nah kemudian ketika dia akan menikah, calon istrinya mempersyaratkan kepada laki-laki ini, ya maharnya itu adalah kepalanya Ali radhiyallahu taala anhu ardahu. Ya, akhirnya dia membubuhi racun di pedang, di pisau yang akan dia tusuk Ali radhiyallahu taala, dan dia mencari momen yang paling indah buat dia, yaitu di bulan Ramadan. Kemudian ketika Ali radhiyallahu taala keluar dari rumah beliau untuk mengimami salat, maka disitulah dia menusuk Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib ditusuk sampai darahnya itu keluar dari perutnya, laki-laki ini melantunkan ayat Al-Quran. Coba untuk bayangkan, membunuh, ya setelah membunuh biasanya orang kan suka menyesal, ya atau ketakutan atau panik. Ini orang nggak panik. Ya, dia melantunkan ayat Quran bahwasanya ada di antara manusia yang dia menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Coba untuk bayangkan. Ya, jadi di awal jalan itu bukan syaitan. Hakikat syaitan dengan tato atau lain sebagainya, di awal jalan itu bisa orang-orang penghafal Al-Quran. Ketika laki-laki ini mau dieksekusi, disebutkan dalam riwayat dipotong tangannya, dipotong kakinya, ya ditusuk matanya, dia tidak bergeming sama sekali. Menunjukkan tidak ada sedikit pun penyesalan yang ada dalam hatinya, nggak ada. Karena dia lakukan ini menurut dia adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, bagian dari jihad. Ketika lidahnya mau dipotong, di situ dia baru berteriak, dia khawatir tidak bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum dia dimatikan, sebelum dia wafat. Haula wala quwata illa billah. Inilah orang-orang yang kita hadapi hari ini, para hadirin dan hadirat. Dia mengajak manusia kepada jalan syaitan, tetapi dia mendatangkan ayat-ayat Quran. Dia menampakkan kezuhudannya, dia menampakkan ibadahnya. Tapi hakikatnya dia mengajak kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kedua, terfikir gak di benak antum, Imam Ahmad ini kan penghafal hadis 1 juta hadis. Imam yang sangat terakui keilmuan dan kedalaman beliau terhadap kepada ilmu fikihnya. Lawannya siapa? Ibnu Abi Duat. Kalau misalnya kita lawan Ibnu Abi Duat, wajar kan? Orang mungkin ikut Ibnu Abi Duat ya. Lah ini lawannya Imam Ahmad coba. Kok bisa 4 khalifah sekaligus pada waktu itu berpihak kepada Ibnu Abi Duat? Sementara lawannya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Apa yang dimiliki oleh Ibnu Abi Duat? Dia ini seorang qadhi, seorang hakim. Hakim itu bisa jadi di atas ulama kedudukannya. Yang kedua, orang ini punya lisan yang sangat rapi kalau dia berbicara. Dan ketiga, dia ini sangat dermawan. Uangnya itu siap dia keluarkan untuk maslahat muslimin. Sehingga wajar pada saat itu orang-orang jahil, orang-orang yang mereka tidak faham terhadap akidah Ahlussunnah, tidak faham terhadap akidah As-Salafiyah, tidak ngerti manhaj, sehingga mereka membangun sebuah kebenaran itu hanya sekadar retorika. Ya, membangun sebuah kebenaran hanya sekadar narasi-narasi yang membuat hati itu bisa lebih terenyuh ketika mendengar nasihatnya. Tetapi akidahnya rusak. Ya, ini yang menjadi sebab orang-orang pada saat itu tertipu dengan Ibnu Abi Duat. Dan subhanallah,
ketika Imam Ahmad rahimahullah berhasil mematahkan syubhat-syubhat Ibnu Abi Duat pada saat itu, Imam Ahmad memaafkan semua orang yang terlibat di dalam menzalimi Imam Ahmad kecuali Ibnu Abi Duat. Imam Ahmad tidak memaafkan dia. Bahkan Imam Ahmad mendoakan agar laki-laki ini diadab dalam kuburnya. Dapat ya, orang-orang yang mereka berdiri di awal jalan. Dia mengajak manusia seakan-akan kepada agama Allah dengan retorikanya, dengan akhlak yang baiknya, dengan kedudukan dikatakan sebagai ulama, dia bisa mendatangkan ayat Quran, dia bisa mendatangkan hadis Rasulullah SAW. Tetapi hakikatnya syaitan berada di ujung jalan. Ini menambah ujian dan menambah tidak terangnya agama itu buat kita. Ya, sehingga ini benar-benar kita jadikan sebagai musuh. Baik, kemudian yang kedua, di antara hal yang menghalangi manusia itu dari jalan Allah Subhanahu wa taala adalah jiwa yang jelek. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Bahwasanya jiwa manusia itu condong kepada kejelekan kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jeleknya jiwa ini, para hadirin dan hadirat, dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasulullah khawatir tentang jeleknya jiwa, maka tentunya kita harus lebih khawatir akan jeleknya jiwa kita. Dalam sebagian khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari jeleknya jiwa-jiwa kami. Subhanallah. Ini memberikan efek yang luar biasa. Jalan yang begitu terang, jalan yang begitu jelas, kemudian menjadi terkaburkan ketika manusia mereka mengikuti hawa nafsunya. Saya sebutkan contoh. Perdukunan, apakah dinamakan orang pintar atau apapun namanya, lebih banyak suksesnya atau lebih banyak gagalnya? Lebih banyak bohongnya, lebih banyak dustanya atau lebih banyak benarnya? Di lapangan dusta, bohong. Kalau ada kasus perdukunan, ya, suksesnya misalnya 5, dan kalau sukses bukan berarti benar ya, kita anggaplah suksesnya 5. Yang tertipunya berapa kali? Bisa jadi 500 kali atau bahkan ribuan kali. Tetapi apa yang diingat oleh manusia? Yang suksesnya 5 atau yang gagalnya ribuan kali tadi? Yang suksesnya diingat sama manusia. Tapi ditipu sudah sekian kali, ditipu, gagal, uangnya habis, dia bangkrut, dilupakan. Tapi perkara yang sukses 5 tadi diingat mati-matian. Tapi sebaliknya, ada seorang alim ulama yang dia punya jasa yang besar kepada Islam. Iya, dia berbuat 1000 kebaikan, sementara terjadi kesalahan pada dirinya 2 kali, 3 kali. Mana yang diingat? Salahnya atau yang benarnya diingat? Salahnya. Itulah. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Bahwa jiwa manusia itu lebih condong kepada kejelekan, ya, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadi masalah buat kita para hadirin dan hadirat untuk berjalan di atas kebenaran. Terlebih ketika seseorang dia sudah yakin terhadap sesuatu, ya, dia sudah membela sesuatu tersebut, dan ternyata sesuatu itu adalah sebuah kesalahan dan sebuah kekeliruan, maka di situ kita akan sulit sekali untuk apa? Untuk menerima kesalahan kita, menerima koreksi yang kita dikoreksi dengannya. Karena apa? Karena jiwa kita itu kita ego dengan diri kita. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah, sedikit manusia yang mau mengoreksi dirinya. Tapi diceritakan, mungkin antum sering dengar ceritanya, ada 2 orang yang mereka berselisih pendapat. Iya, apakah ini burung ataukah ini kambing? Yang satu mengatakan burung, yang satu mengatakan kambing. Kemudian berduanya berjalan.
Ya. Nah, kemudian setelahnya tiba-tiba terbang. Tiba-tiba terbang. Kalau terbang berarti apa? Tetap kambing walaupun terbang. Karena apa? Karena jiwa yang jelek tadi. Jadi para hadirin dan hadirat, terkadang seseorang ketika dia berjalan di atas kebenaran, bukan kebenaran itu menjadi kabur, bukan. Bukan tidak jelasnya kebenaran, tetapi hawa nafsu yang ada pada dirinya sehingga sulit bagi dia untuk menerima kebenaran. Orang-orang yang mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, adalah orang-orang yang Ali sendiri menasihati mereka, bahkan Ali ingin membakar mereka hidup-hidup. Kalau orang itu betul-betul hatinya bersih dan kemudian dia mengatakan Ali sebagai Tuhan, tidak, saya bukan Tuhan kalian. Saya Ali, saya manusia biasa. Seharusnya kan diterima kan? Kalau seandainya mereka memang memuliakan Ali, tapi kenyataannya Ali yang menasihati mereka kalau Ali bukan Tuhan. Lain halnya kalau seandainya Muawiyah berkata kepada mereka Ali itu bukan Tuhan, mungkin mereka akan berkata, ya kalian kamu hasad aja sama Ali. Ada alasan yang membuat ucapannya itu bisa dikatakan sedikit benar lah, walaupun seluruhnya batil sebenarnya. Cuman yang menjadi masalah, yang menasihati mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali ingin membakar mereka hidup-hidup, mereka semakin yakin kalau Ali adalah sebagai Tuhannya mereka. Karena apa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan tidaklah dibakar dengan api kecuali pemilik api. Siapa pemilik api? Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin, orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsu hari ini, yang jiwanya rusak, yang mereka mengamalkan sesuatu yang misalnya tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak ada jaminan kalau Nabi hidup sekarang. Dan kemudian Nabi berkata, wahai fulan, ini bukan ajaranku, ini bukan sunnahku, ini bukan sesuatu yang kuajarkan, tinggalkan ini. Belum tentu ada jaminan seseorang akan menerima walaupun itu datang sendiri dari Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena jiwa yang jelek tadi. Iya, maka kita harus memiliki obat agar kita bisa selamat dari syaitan tadi dan juga bisa selamat dari jiwa yang rusak. Apa obatnya nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, lingkungan. Lingkungan adalah masalah besar. Ya, sebab seseorang itu istiqomah ataukah seseorang menyimpang daripada jalan yang lurus. Diceritakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Diceritakan, ya, ada seorang laki-laki Nasrani, yang dia ini menghafal surat Al-Baqarah dan menghafal surat Ali Imran di zaman Nabi. Dia hidup di zaman Nabi, kan nggak perlu lagi dibahas. Dalam arti kata sudah tahu ini jalannya Nabi. Dia nggak perlu lagi mencari mana kebenaran, mana jalan yang betul, mana jalannya jalan Siratul Mustaqim, nggak perlu dibahas kan? Karena Nabi hidup di tengah-tengahnya. Dan para sahabat mempraktekkan bagaimana Islam yang benar tersebut. Dan terlebih dia menghafal surat Al-Baqarah dan menghafal surat Ali Imran. Taib. Dan tidak hanya sampai di situ, para hadirin dan hadirat, laki-laki ini dipercayakan oleh Nabi SAW untuk menulis Al-Quran. Ini bukan pekerjaan yang kecil. Ini bukan pekerjaan yang sepele, ini pekerjaan yang besar. Ketika Zaid bin Thabit yang diperintahkan di zaman khalifah pada waktu itu untuk mengumpulkan Al-Quran, beliau berkata, memindahkan gunung lebih ringan daripada aku mengumpulkan Al-Quran. Subhanallah. Jadi itu bisa bayangkan bagaimana istimewanya laki-laki ini melihat wajah Rasul SAW, melihat wajah Abu Bakar Siddiq, melihat wajah Utsman bin Affan, melihat wajah Umar bin Khattab. Tapi subhanallah, ketika dia kembali ke circle-nya dia, ke teman-temannya dia, orang-orang Nasrani, akhirnya subhanallah laki-laki ini murtad dari jalan kebenaran. Murtad. Dan tidak hanya sampai di situ, dia berkata, apa yang dibacakan oleh Muhammad kepada mereka, itulah dongeng yang kudongengkan kepada Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Ketika laki-laki ini dikubur, ternyata bumi nggak menerima dia. Dikubur, terangkat lagi dari kuburnya, dikubur, terangkat lagi dari kuburnya. Subhanallah.
Kalau seandainya orang-orang yang mereka pernah melihat wajah Rasulullah masuk Islam di hadapan Nabi, menghafal, kalau para sahabat dulu disebut dengan mereka menghafal Al-Baqarah, menghafal Al-Imran, bukan hanya sekedar menghafal. Mereka faham tentang ayat tersebut, faham akan tafsirnya, mengerti di mana turunnya ayat tersebut, apa fikih-fikih yang ada dari ayat tersebut mereka faham. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi subhanallah ketika dia tidak menjaga lingkungan yang baik, ya, dia tidak menjaga pertemanannya, sesuatu yang sudah terang dan jelas baginya, kemudian dia murtad dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, ya, hidayah adalah nikmat yang paling berharga yang kita punya. Ya, kalau uang hari ini, ya, kita hilang sedikit rezekinya, kita besok tidak cari lagi. Tapi kalau yang namanya hidayah, seseorang meninggalkan hidayah, apalagi telah tercampur dengan syubhat dan syahwat, maka semakin hari dia akan semakin jauh daripada hidayah tersebut. Sesuatu yang diyakini sebagai kebenaran bisa saja berbalik hatinya dan dia menganggap itu sebagai jalan-jalan kesesatan. Oleh karena itu, apa solusi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya agar kita bisa berjalan di atas jalan yang lurus, agar kita bisa selamat dari godaan syaitan, selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, dan selamat dari lingkungan-lingkungan yang jelek yang kemudian menggiring kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada solusi, ya, kecuali kembali kepada manhajus salaf, kembali kepada manhajnya Rasul, kembali kepada manhaj sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan di sini beberapa ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana menunjukkan bahwasanya kembali kepada manhajus salaf itu bukanlah sebuah pilihan. Ya, boleh saya memilih untuk berjalan di atas jalannya salaf, boleh saya tidak memilih, tidak. Inilah sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semuanya, yang dengannya seseorang itu akan mendapatkan hidayah dan dia akan selamat dari segala bentuk jalan-jalan yang akan menggiring dia kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada baiknya untuk kita mengenal apa itu as-salaf. Baik, para ulama ketika mereka mendefinisikan tentang salaf, ada di antara mereka bahwasanya as-salaf man taqaddamaka min abaika wa dawi qarabatik alladziina hum fawqaka fis sinni wal fadl. Dan sebagian ulama mereka mengatakan, di antaranya Ibnu Mandur rahimahullah, beliau berkata bahwasanya salaf juga orang-orang yang telah mendahuluimu dari bapak-bapakmu dan juga dari kerabat-kerabatmu yang mereka lebih tua darimu dan lebih mulia darimu. Makanya di sana disebut sebagai salaf, ya, terkadang disebut dengan salafus salih, orang-orang yang mereka telah mendahului kita dari sisi umur dan juga dari sisi kemuliaan. Dan kalimat salaf ini bukanlah kalimat baru yang baru dimunculkan oleh Ibnu Taimiyah atau baru dimunculkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab atau baru dimunculkan misalnya oleh Ustaz Yazid rahimahullah, tidak. Tapi kalimat salaf ini, para hadirin dan hadirat, telah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati atau memberikan semangat kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik salaf untuk engkau wahai Fatimah adalah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ternukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata kepada anaknya Zainab radhiyallahu taala anhu, nah, beliau berkata, ilhaqi bi salafina salih Uthman ibnu Mat'un. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat as-salaf di sini. Jadi bukan hanya hadis yang datang dari Fatimah saja, tapi juga datang hadis dari Zainab radhiyallahu taala anhu. Makanya dari kalangan ulama mutaakhirin ketika mereka mengatakan istilahnya salaf, mereka mengatakan adalah wasfun lazimun
yakhtasu indal itlaq bis sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, jadi mereka para ulama mengitlaqkan ketika disebut sebagai salaf, maka diinginkan adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Dan demikian juga ulama-ulama yang datang setelahnya. Iya, tidak asing dari lisan-lisan mereka. Mereka menyebutkan dengan kalimat salaf. Di antaranya Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala yang hidup sekitar tahun 300 Hijriah. Beliau punya kitab judulnya Aqidatus Salafi. Aqidah As-Salafi, Ashabul Hadis. Dan juga kalau antum membaca kitabnya Al-Imam Ad-Dhahabi Syiar A'lamin Nubala, yang mana kitab ini adalah berbicara tentang biografinya para ulama. Iya, dari zaman Nabi SAW sampai di zamannya Al-Imam Ad-Dhahabi. Beliau sering mengatakan wa mu'taqaduhu mu'taqadus salaf. Fulan i'tiqadnya adalah i'tiqad salaf. Baik. Bahkan Al-Imam Bukhari rahimahullah juga menyebutkan di dalam Sahih Bukhari di antaranya beliau nukilkan ucapan Rashid bin Sa'ad. Beliau mengatakan kana salafu yastahibuna al-fuhula. Dulunya para salaf mereka menyukai fuhulah. Baik, jadi ini saya tegaskan kembali, bukan kalimat asing. Ya, ini sudah dikenal dari zaman Nabi Muhammad SAW dan juga dikenal dari zamannya para sahabat dan juga ulama-ulama yang datang setelahnya. Maka hati-hati. Ini kalimat syar'i. Kalau Anda ingin mencela seseorang yang menisbatkan diri kepada salaf, itu jauh lebih ringan dibandingkan ketika mengolok-olok nama syar'i ini. Karena ini tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya? Salafi salah pilih, salafi salah pikir. Apalagi di sini nggak ada ya, alhamdulillah ya, nggak ada, alhamdulillah. Jadi ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Karena kalimat salaf ini kalimat syar'i. Ketika itu kalimat syar'i, maka hendaknya seseorang mengagungkan apa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya dalil-dalil yang datang dari Al-Quranul Karim dan juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kewajiban bagi kita untuk mengikuti salaf. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah bukan hanya ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi keridhaannya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sampai yaumul qiyamah. Sehingga menjadi usul dari usul Ahlus Sunnati wal Jamaah, cinta kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah bagian dari prinsip yang tidak boleh orang abu-abu di situ. Makanya ketika ada kelompok-kelompok yang mereka ingin menghancurkan Islam, para hadirin dan hadirat, mereka tidak datang dari sisi mencela langsung Islam tersebut. Mereka tidak datang dari sisi langsung mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika mereka ingin mencela Islam, yang pertama kali mereka datangi adalah mencela orang-orang yang membawa Islam itu sendiri dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau misalnya dikatakan Islam itu adalah agama yang tidak benar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang gagal di dalam menyebarkan agamanya, semua orang akan tahu ini ucapan yang batil, ini ucapan yang sesat. Semua orang faham ini ucapan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka datang dari sisi mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah pembawa agama. Tujuannya mereka dapat para hadirin. Menjauhkan manusia dari agama Islam, menjauhkan manusia dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berhasil mereka dapatkan dengan mencela sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datangkan kepada mereka,
Ini hadis Aisyah pelacur. Kita datangkan hadis Abu Bakar tauhid. Kita datangkan hadis Umar bin Khattab, mereka yang berkata Umar bin Khattab kafir. Kita datangkan hadis Abu Hurairah kafir. Kita datangkan hadis Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Sehingga ketika mereka berhasil membangun sebuah narasi bahwasanya sahabat-sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang telah murtad dari agama ini, tujuan mereka adalah untuk menjauhkan manusia dari ajaran Islam itu sendiri. Iya, maka kita nggak boleh polos para hadirin dan hadirat. Al-batil ketika mereka menyebarkan kebatilannya, dia fikir beraneka ragam cara. Iya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an harta yang mereka miliki, yang mereka hidup untuk mendapatkan harta, yang mereka hidup hanya sekedar untuk mencari dunia yang mereka miliki itu siap mereka pertaruhkan untuk menghalangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam ayatnya, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka siap menginfakkan harta-harta mereka punya untuk menghalangi kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan berpikir ya lelahnya antum ini dalam menyebarkan agama, sakitnya antum dalam mempertahankan Islam hanya antum saja di dunia ini. Orang-orang kafir pun mereka siap untuk lelah, siap untuk capek. Ya siap untuk segalanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah bongkar dalam Al-Qur'anul Karim, "In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." In takunu ta'lamun, kalau seandainya engkau capek, engkau lelah, engkau sakit wahai muslimin, sesungguhnya mereka orang kafir itu juga capek, mereka sakit, mereka lelah untuk menyebarkan agama mereka. Jadi para hadirin dan hadirat kita jangan kalah semangat. Mereka itu berlomba-lomba untuk menggiring kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara tidak ada benteng yang kita pertahankan untuk bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Jadi ini prinsip yang sangat agung, ini prinsip yang sangat mulia. Kita nggak boleh main-main dalam prinsip ini. Kehormatan sahabat Nabi SAW itu lebih harus kita jaga dari apapun yang kita punya dari dunia ini. Ya, karena dengan itulah akan tegak agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin mereka memuliakan sahabat Nabi Muhammad SAW karena seluruh hadis-hadis diriwayatkan dari mereka. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau seandainya mereka beriman sebagaimana imannya kalian, siapa kalian di sini? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya mereka mendapatkan petunjuk. Dan mafhum mukhalafahnya, ketika seseorang tidak berjalan di atas jalannya sahabat Nabi Muhammad, tidak mengambil petunjuk dari petunjuk Rasul sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tersesat. Dan saya akan sebutkan beberapa contoh nantinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mempertegas, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah." Barang siapa yang seseorang durhaka kepada Rasul setelah datang kepadanya petunjuk dan dia mengikuti selain daripada jalannya kaum mukminin, Allah ancam kepadanya dua hal. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Kami palingkan mereka kemana mereka berpaling dan kami masukkan mereka dalam neraka jahanam, yang neraka jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Dalam kaidah disebut oleh para ulama, ya ketika di situ diancam dengan neraka atau itu dilaknat, ya atau disebutkan azab yang akan dia dapatkan, ini menunjukkan ketika seseorang menyelisih perkara tersebut itu menjadi haram. Dan sebaliknya wajibnya seseorang berpegang teguh di atas perkara tersebut. Bisa dipahami? Saya sebutkan contoh dari sisi mana orang yang mereka keluar dari pemahaman sahabat Nabi SAW, mereka bisa tersesat. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, pada saat itu orang-orang Kufah dan orang Basrah mereka berkumpul untuk membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di antara isu yang disebarkan pada waktu itu ada tiga hal.
Di antaranya ya, dan isunya banyak sekali. Pertama, Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Satu. Yang kedua, Utsman bin Affan lari dari perang Uhud. Yang ketiga, Utsman bin Affan tidak ikut Bai'atul Ridwan. Ini diantara hal yang mereka gunakan untuk memprovokasi masyarakat agar menjatuhkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala dari kekhalifahannya. Akhirnya datanglah mereka ke kota Madinah pada waktu itu dan mereka mencari siapa sahabat Rasulullah yang bisa diketemui untuk ditanyakan masalah ini. Bertemulah mereka dengan Abdullah bin Umar. Baik. Dan mereka mengajukan 3 soal yang saya sebutkan tadi. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, iya betul. Utsman lari dari perang Uhud. Utsman tidak ikut Bai'atul Ridwan. Utsman tidak ikut perang Badar. Setelah mendapatkan penjelasan dari Abdullah bin Umar, mereka bertakbir Allahu Akbar. Ternyata apa yang kita lakukan ini didukung oleh siapa? Oleh sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Umar, ya tenang, saya akan jelaskan kepada kamu apa maksud daripada ini semuanya. Jadi sama-sama dalilnya betul sudah. Dalilnya apa? Buktinya Utsman tidak ikut perang Badar, lari dari perang Uhud, itu fakta ada. Cuma pemahaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya Abdullah bin Umar, beda dengan pemahaman laki-laki ini. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah berkata, sebuah kesesatan itu akan bertambah sesatnya ketika seseorang jauh daripada atau jahil daripada ilmu dan kemudian ditambah lagi ada kebencian dan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Mereka itu sudah benci dengan Utsman bin Affan. Baik, dan kemudian kejahilan mereka memahami fakta yang ada. Abdullah bin Umar berkata, pertama, Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar pada saat itu. Istrinya beliau, putri Nabi SAW sakit. Dan Nabi sebagai seorang Rasul dan sebagai pimpinan perang memberikan izin kepada Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar dan beliau mendapatkan pahala orang ikut perang Badar. Pemahaman para sahabat dari dalil tadi menunjukkan kemuliaan Utsman ataukah kejelekannya Utsman? Kemuliaan Utsman. Nah, mereka memahaminya apa? Kejelekannya Utsman. Yang kedua, ketika Hamzah radhiyallahu taala anhu meninggal di perang Uhud, kemudian tersebarlah isu kalau Nabi SAW itu telah meninggal. Sehingga para sahabat pada waktu itu terbagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok mereka tetap berada di Uhud dan mereka meletakkan senjata-senjata mereka dan mereka tidak berbuat apa-apa yang harus kita buat. Rasulullah telah meninggal, musyrikin sudah semakin dekat. Kelompok yang kedua diantaranya adalah Utsman bin Affan, beliau lari ke kota Madinah. Alasannya apa? Rasul telah meninggal, musyrikin sudah semakin dekat. Apalagi kalau kita tidak menyelamatkan diri kita. Taib. Dan yang ketiga, pasukan yang mereka masih melihat Rasulullah masih hidup, diantaranya Talha bin Ubaidillah. Pada saat itu yang beliau terus berjuang sampai-sampai ada 70 sayatan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya mempertahankan nyawa Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, para hadirin dan hadirat, Allah telah menurunkan ayat dari langit ke-7 membersihkan dan memaafkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya Allah yang memiliki jagat raya alam semesta ini telah memaafkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, apa alasan kalian menyerang beliau dan melarang beliau untuk pergi ke masjid dan melarang beliau untuk minum di sumur yang beliau beli dulu ketika Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah? Kemudian yang ketiga, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pada saat itu melakukan ibadah umrah yang kemudian dihalau oleh musyrikin, tidak bisa masuk ke Mekah. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nah, sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan. Tidak ada orang yang paling pantas untuk diutus pada saat itu dari kalangan Quraisy kecuali siapa? Utsman bin Affan. Dan kemudian Nabi mengangkat tangan beliau. Dan beliau berkata, tangan ini menggantikan tangannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini sebuah kemuliaan kepada Utsman bin Affan atau sebuah pencelaan kepada beliau? Ini sebuah kemuliaan. Dalilnya sama. Dalil yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar sama dengan dalil yang dimiliki oleh orang yang ingin membunuh Utsman bin Affan. Tapi masalahnya apa?
berbeda. Pemahaman yang berbeda. Ya, kalau seandainya mereka benar-benar mengikuti daripada jalannya salaf, mengikuti jalannya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan hadirat, mereka tidak akan tersesat dan kemudian mereka berbuat kezaliman, membunuh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik. Nah, tadinya mereka kan sudah bertakbir kan? Baik. Dan mereka mengatakan kita didukung oleh Abdullah bin Umar. Apakah setelah datang penjelasan dari Abdullah bin Umar mereka terima? Tidak, para hadirin. Ya, jadi inilah yang saya sebutkan tadi di awal, bukan kebenaran tidak jelas. Bukan jalan yang tidak terang. Tapi ada hawa nafsu yang ada pada diri seseorang yang kemudian tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah jalannya ahlul batil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasannya ahlul batil, taib, ketika mereka yakin dengan sesuatu, dan ini diantara membedakan jalan ahlus sunnah dengan jalan ahlul bidah. Ahlul bidah mereka yakin dulu dengan sesuatu. Setelah mereka yakin baru cari dalil. Kalau ahlus sunnah mereka tidak yakin apapun. Sampai datang kepada mereka dalil, baru mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, ketika mereka sudah yakin dulu dengan sesuatu, cari dalil. Kalau dia tidak mendapatkan dalil, maka caranya apa? Nggak ada dalilnya nih. Apa yang mereka lakukan? Buat dalil dulu. Buat dalil palsu. Disebutkan dalam buku-buku tasawuf, ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, di tahun 200 Hijriah muncul kelompok-kelompok tasawuf yang mereka ingin untuk membersihkan hati mereka, mensucikan hati mereka. Bagus ya, membersihkan hati, mensucikan hati, ini hal yang bagus. Taib. Nah, kemudian mereka membangun sebuah narasi, hati kita ini akan bagus, hati kita ini akan semakin dekat dengan Allah, kita khusyuk beribadah kepada Allah ketika kita memutuskan diri kita dengan dunia seluruhnya. Taib. Akhirnya mereka cari hadis-hadis Nabi. Nabi juga cari akhirat, juga ada dunia yang Rasulullah lakukan. Akhirnya dibuatlah sebuah hadis ternukilkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya awalul bidah fi ahdil Islam, awal bidah yang ada dalam Islam itu apa? Kenyang. Ya, jadi kenyang ini adalah awal bidah yang muncul dalam Islam. Sehingga dengan hadis inilah mereka apa? Menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka, dunia ini menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, yang kedua, ketika mereka tidak mendapatkan atau ketika mereka mendapatkan dalil yang ternyata dalil itu menyelisih keyakinannya mereka. Menyelisih keyakinan mereka. Maka di sini mereka ada dua jalan. Jalan yang pertama, dia akan tolak mentah-mentah dalil tersebut, atau yang kedua dia akan mentakwil. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah atau Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Bidayah wa Nihayah menyebutkan tentang seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini seorang Qadari Mu'tazili. Taib, yang mana datang sebuah hadis dari Nabi SAW, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah mengkhabarkan bahwasannya seseorang itu telah dicatat takdir di dalam perut ibunya. Ya, rezekinya, ajalnya, dia sukses atau dia celaka. Itu semua dicatat oleh Allah. Taib, hadisnya datang dari siapa? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Saya ringkas. Kata lagi ini, kalau seandainya hadis ini aku dengar langsung dari Abdullah bin Mas'ud, aku akan berkata, aku tidak akan terima. Engkau telah berdusta. Taib. Dan kemudian dia berkata, kalau seandainya hadis ini aku dengar langsung dari Nabi Muhammad SAW, tetap aku tidak percaya. Dia tidak percaya. Tidak hanya sampai di situ. Dia berkata, kalau seandainya hadis ini aku dengar langsung dari Allahur Rabbul Alamin, aku akan mengatakan, ya Allah, engkau tidak mendatangkan perjanjian yang benar kepada kami. Subhanallah. Sampai-sampai Ibnu Katsir berkata, kalau seandainya apa yang diucapkan oleh laki-laki ini benar, semoga Allah melaknat dia. Antum melihat bagaimana orang-orang yang dia telah yakin dengan sesuatu, taib, kemudian datang dalil yang dalil itu bertentangan dengan keyakinannya, dia akan siap untuk menolak dalil itu mentah-mentah. Dan juga ternukilkan dari dia, sebagaimana diceritakan dari Ibnu Katsir, dia ketika membaca ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia berkata, kalau seandainya aku mampu, aku hilangkan ayat ini dari Quran. Ini level tertingginya. Ada level yang paling rendahnya atau level di bawahnya. Ini bancinya.
Taib. Jadi untuk mengelabui manusia, saya terima ayat Quran, saya terima hadis Rasulullah. Tapi kamu jangan jumut dalam memahami dalil. Harus lihat ini, harus lihat ini, harus lihat, banyak yang perlu dilihat-lihat. Ya, jangan tekstual. Allah kasih kita akal. Sehingga dengan akal itu kita berusaha untuk memahami ayat yang mana masuk kepada logikanya kita. Tapi makanya ditanyakan ke seorang tokoh Mu'tazilah, kalau seandainya ada ayat yang kemudian kita tolak ayat tersebut, orang kan tahu sesatnya kita, maka takwillah supaya dengannya kau bisa menipu manusia. Subhanallah. Tapi jadilah jalan yang dipakai oleh mereka, yang kemudian tertipulah banyak kaum muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita sudah sebutkan tadi contoh di zaman orang-orang yang mereka tidak kembali di zaman kepada salaf, padahal mereka hidup di zaman salaf. Ya, keluar dari pemahamannya sahabat Nabi SAW. Kasus yang kedua, di zaman khalifahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala yang kita ketahui, di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib ada sekian ratus ribu orang atau puluhan ribu orang yang berkumpul di Haruriyah. Berkumpul di Haruriyah, yang mana mereka ini sholatnya itu sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan sholatnya kalian kalah dengan sholatnya mereka, puasa kalian kalah dengan puasanya mereka. Ketika Abdullah bin Abbas mendatangi mereka, Abdullah bin Abbas melihat wajah mereka itu pucat karena banyaknya puasa dan banyak sholat malam. Jadi menyimpangnya mereka bukan karena mereka nggak sholat, menyimpangnya mereka bukan karena mereka nggak puasa, menyimpangnya mereka bukan karena mereka tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, menyimpangnya mereka bukan karena mereka tidak menjadikan Quran sebagai pegangan dalam hidup mereka. Justru mereka menjadikan Al-Quran dalam pegangan hidup mereka. Hadis Rasulullah itu dalam pandangan hidup mereka. Bahkan subhanallah, ketika Abdullah bin Abbas mendatangi mereka memakai pakaian yang bagus, mereka mengatakan, kamu sahabat Nabi, pakaian kamu kok seperti ini, pakaian ahlu dunia. Dan sepertinya Abdullah bin Abbas sengaja memakai pakaian tersebut untuk memukul awal pukulan kepada mereka. Karena Abdullah bin Abbas berkata, aku melihat manusia yang paling warok, paling zuhud di muka bumi ini memakai pakaian yang indah. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW yang pertama kali disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Ji'tu min qibali ashabin Nabi SAW. Aku datang dari sisi sahabat Nabi. Dan aku tidak melihat ada seorang pun sahabat Nabi bersama kalian. Subhanallah. Jumlahnya itu ratusan ribu orang. Keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ya, dengan jumlah yang begitu banyak tadi, yang mereka menampakkan ibadahnya begitu banyak, yang mereka menampakkan kezuhudannya, dan ternyata itu semuanya tidak tertipu sahabat Nabi Muhammad SAW dengan kezuhudannya mereka, tidak tertipu dengan ibadahnya mereka. Nah, beda orang-orang yang mereka tidak belajar apa itu manhajus salaf, tidak belajar apa itu akidah salaf, tidak mengerti usul-usul Islam yang ada pada dirinya, maka orang-orang seperti inilah akan mudah tertipu dengan tokoh-tokoh yang kelihatannya itu luar biasa ibadahnya. Karena dalam pandangan salaf itu tidak hanya dilihat bagaimana ibadahnya, tidak dilihat seberapa banyak sedekahnya, tidak dilihat hanya sebatas akhlaknya. Makanya Abdullah bin Abbas tidak tertipu sedikit pun kezuhudan yang ada pada diri mereka. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan, ji'tu min qibali ashabi Rasulillah. Aku datang dari sisi sahabat Nabi, tidak ada satupun sahabat Nabi bersama kalian. Berarti apa? Sesatnya mereka, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah. Mereka mengambil Al-Quran, mereka mengambil hadis-hadis Rasulullah sebagai pegangan dalam hidup mereka, tetapi mereka fahami dengan logika dan akal mereka, dan mereka tidak kembali kepada jalannya para salaf, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi athar yang ketiga datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu juga, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Abdullah bin Abbas, bertanya kepada atas sesuatu yang beliau ungkapkan di dalam apa yang ada dalam pikiran beliau. Kenapa umat ini bisa berselisih? Nabi mereka satu, kiblat mereka satu, Al-Quran juga satu, sementara Tuhan yang mereka sembah juga satu.
Kenapa mereka berselisih? Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Taib, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita. Dan kemudian kita tahu apa maksud daripada Al-Quran tersebut. Kita faham maksudnya, kita faham maknanya. Kemudian datang setelah kita kaum yang mereka membaca Quran sama seperti bacaan Qurannya kita. Tajwidnya sama, panjang pendeknya sama, ikhlabnya sama, semuanya sama. Akan tetapi mereka menggunakan akal dan logika mereka dalam memahami Al-Quran tadi, sehingga mereka berselisih. Ketika mereka saling berselisih, mereka saling menyesatkan. Ketika mereka saling menyesatkan, maka disitulah mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Kata siapa? Abdullah bin Abbas. Ya, begitu jelas, begitu gamblang ucapan Abdullah bin Abbas yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau, ya Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Ya, inti yang menjadi sebab sesatnya umat Islam dari jalan yang lurus yang begitu terang dan jelas ini karena larinya mereka dari manhajus salaf. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian dalil selanjutnya, hadis yang datang dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini para hadirin adalah hadis yang sudah cukup sering kita dengar. Cuman harus kita ulangi kembali. Kita ulangi lagi. Karena apa? Karena manusia sifatnya itu suka pelupa. Dan terlebih para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita khawatir ya, ketika dakwah ahlu sunnah, yang mana ciri khas dakwahnya mereka, kata para ulama, adalah memperbaiki umat. Ini menjadi ciri khas dakwahnya mereka, memperbaiki umat, bukan untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh umat. Beda kan? Ya, dakwah salafiyah sebagaimana disampaikan oleh Syekh Albani, tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah, mensucikan seluruh hal-hal yang bukan daripada agama, dan memberikan tarbiyah, mendidik mereka di atas agama. Ini prinsip agama. Nah, karena ya kita khawatirkan ya logika-logika yang masuk dalam pikiran kita, atau maslahat-maslahat yang terlalu banyak maslahat yang ditimbang, yang sebenarnya itu bukan maslahat, yang akhirnya dakwah itu tergiring bagaimana maunya orang, bagaimana maunya manusia, bagaimana maunya audiens. Ya, nah dengan kondisi seperti inilah kita harus sering mengingatkan umat bahwasanya prinsip dakwahnya Rasul adalah memperbaiki akidah, memperbaiki jalannya mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu asalnya adalah memperbaiki keyakinan mereka tersebut, atau tauhidnya, atau akidahnya. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah ketika beliau menyampaikan hadis ini, para sahabat itu sambil menangis, terisak-isak. Sampai-sampai mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan wasiat perpisahan, berikan wasiat kepada kami." Coba antum lihat, apa materi yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggetarkan hati mereka. Taib, Rasulullah mengatakan, "Usikum bittaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Syahidnya di sini. Rasulullah mengatakan, setelah meninggalnya aku nanti, kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Nah, ketika perselisihan yang sangat banyak ini terjadi, apa solusi yang diberikan oleh Nabi SAW? Nabi adalah manusia yang paling sayang kepada kita. Nabi adalah manusia yang paling cinta kepada kita. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW memiliki sebuah doa yang dijabahi oleh Allah. Nabi tidak gunakan doa tersebut karena kita semuanya. Beliau berdoa kelak di yaumul qiyamah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu ada doa yang dijabahi oleh Allah, dan kata Nabi, aku simpan doa itu untuk umatku. Dan ketika Nabi SAW melewati sirat, yang ujung daripada sirat adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak langsung masuk surga. Nabi berdiri di ujung sirat. Apa kata Nabi? Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Ya, ini sesuatu yang harus saya sampaikan dan saya ingatkan diri saya dan kepada antum semuanya. Tidak ada manusia yang paling sayang kepada kita.
Tidak ada manusia yang paling rahmat kepada kita dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata rahmatnya Rasulullah, baiknya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap tidak menghalangi beliau untuk menjelaskan apa itu Islam. Tidak menghalangi beliau untuk menerangkan mana jalan yang benar dan mana jalan yang batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin." Wajib bagi kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan di atas sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Kembali kepada salaf, kembali kepada pendahulu kita dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah Nabi berhenti di situ para hadirin? Nabi tidak berhenti di situ. Ketika terjadi perselisihan, justru seseorang harus semakin kuat berpegang teguh di atas sunnah, berpegang teguh di atas manhajus salaf. Ketika terjadi fitnah, dia lembek, gak punya prinsip dalam dakwahnya, hanya sibuk untuk membahas hal-hal yang sifatnya adalah sampingan. Disitulah kita khawatirkan kita akan tergiring kepada jalan-jalan kesesatan tadi. Nabi gak main celah-mencel dalam masalah ini. Apa kata Rasulullah? Setelah beliau mengingatkan kita berpegang teguh di atas sunnah, karena sunnah itu tidak akan bisa tegak pada diri seseorang sampai dia menjauhkan dirinya dari bid'ah dan pelaku bid'ah. Itu bukan ucapan saya, ini ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin tamassaku 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jadi bukan berarti ketika terjadi perselisihan yang merajalela, syubhat manusia yang sudah begitu banyak, kita fokusnya bukan hal yang memerangi syubhat ini. Fokusnya kita bukan hal yang memerangi, membentengi kita dari syahwat-syahwat penyimpangan agama ini. Iya, dan perlu saya tegaskan, ucapan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam berlaku sampai yaumul qiyamah. Mau gen Z kah, mau gen Alpha kah, atau gen apapun yang ada, tetap ucapan Nabi berlaku. Pendidikan yang Rasulullah mendidik dengannya agar manusia itu berpegang teguh di atas sunnah dan mengingatkan manusia dari kebidahan. Ini prinsip agama. Jangan sampai narasi-narasi yang dibangun, ya kita dakwah itu harus lembut, kita dakwah itu harus melihat maslahat dan mafsadah. Kita tidak pungkiri para hadirin hal yang seperti ini. Dakwah itu harus dengan lemah lembut, kita tidak pungkiri. Dakwah itu harus melihat maslahat dan mafsadah, kita tidak pungkiri. Tapi ketika maslahat narasi yang Anda bangun adalah tidak mengingatkan tentang syirik, tidak mengingatkan tentang bid'ah, tidak mengingatkan tentang hizbiyah, tidak mengingatkan jalan-jalan menyimpang, maka ini bukan maslahat yang diinginkan dalam agama, tapi justru kita menghancurkan dari maslahat itu sendiri. Karena Islam datang kepada kita untuk mengajak kita beribadah hanya kepada Allah dan mensucikan pengikutan kita hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, sebelum saya tutup, antum tahu nggak agama Nasrani? Agama Nasrani adalah agama yang paling banyak pengikutnya di muka bumi ini. Ya. Dan cara mereka berdakwah atau cara mereka menyebarkan agama itu ikut bagaimana yang diinginkan oleh jamaahnya. Jamaahnya suka kawin sesama jenis, gereja menyediakan boleh kawin sesama jenis. Jadi apa saja yang diinginkan oleh pengikutnya dia komodir oleh mereka, dengan maksud dan tujuan supaya seseorang itu bisa tetap dengan agama Nasraninya. Yang ada apa? Hancur lebur. Iya, rumah ibadah mereka di Amerika, di Eropa, di Australia itu dijual, nggak ada pengikutnya sudah, karena nggak punya prinsip. Agama juga nggak punya prinsip. Ya, nah tetapi ketika kita berpegang di atas prinsip yang telah digariskan dalam agama ini, disitulah kita kuat walaupun kedengarannya itu ngeri, walaupun kedengarannya itu berat, walaupun kedengarannya itu kita takut nanti manusia lari dari kita. Itu semua was-was dari syaitan, para hadirin dan dimuliakan oleh Allah. Iya, karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik dalam agama ini dan apa jalan yang paling lurus harus kita berjalan di atasnya. Saya tutup sebuah riwayat yang datang dari Abu Hurairah, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Antum melihat bagaimana istiqomahnya Abu Bakar Siddiq berpegang di atas sunnah, berpegang di atas jalan yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak mencela-mencela dalam kondisi dan keadaan fitnah yang paling besar pada saat itu.
Tidak ada fitnah yang paling besar yang melanda umat Islam kecuali meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah meninggal di negeri Yaman, ada seorang laki-laki bernama Aswad al-Insi, dia mengaku dirinya sebagai nabi. Hari pertama hari meninggal Rasul di kota Madinah sendiri, para hadirin. Di kota Madinah. Orang-orang pada saat itu ada yang murtad, orang-orang baru masuk Islam murtad, ya, dan kemudian ada di antara mereka yang tidak mau membayar zakat. Tidak membayar zakat. Tapi berdiri seorang laki-laki yang fisiknya itu lebih kecil. Yang kalau beliau pakai sarung, itu sarungnya itu nggak bisa, tidak ada pinggangnya, jatuh sarungnya beliau. Tetapi istiqomah di atas sunnahnya yang luar biasa. Ketika beliau ingin memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, akan diperangi oleh beliau, karena itu yang digariskan oleh Nabi. Siapa yang menghalangi pertama kali? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang menghalangi pertama kali. Tapi kalau seandainya yang menghalangi adalah orang-orang yang bukan sahabat beliau, bukan orang-orang yang bukan dari sahabat-sahabat yang berada di ring satunya Nabi, mungkin nggak terlalu diperdulikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini masalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, ya Abu Bakar, kenapa engkau perangi orang-orang yang tidak membayar zakat? Bukankah Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka semuanya sampai mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau seandainya mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat itu, maka akan terjaga darah mereka dan harta mereka dariku. Kenapa engkau memerangi mereka sementara Nabi mengatakan demikian? Ya, kita jujur aja ya, kita belajar fikih nih dengan Ustaz A. Tiba-tiba dengan Ustaz B membahas beda dengan Ustaz A. Goyang nggak kira-kira? Goyang kan? Wah, beda lagi ini. Goyang kita. Tapi subhanallah, tuh melihat bagaimana tegarnya Abu Bakar Siddiq berpegang di atas sunnah. Padahal yang mengingatkan beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dengan tegas Abu Bakar Siddiq berkata, Rasulullah SAW menyebutkan hadis yang saya sebutkan tadi, kemudian Rasulullah mengatakan illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Apa hak Islam? Bayar zakat, bersolat, berpuasa. Jadi tidak ada faidah ucapan dia ucapkan la ilaha illallah kalau dia nggak puasa, kalau dia nggak sholat, kalau dia nggak membayar zakat. Maka kata Abu Bakar Siddiq, aku tetap akan memerangi mereka. Kalau seandainya Rasulullah mengambil zakat dari pengekang kudanya mereka, aku perangi mereka semuanya sampai mereka mengeluarkan zakat. Ini sikap tegas, nggak mencela-mencela. Gak ada Abu Bakar Siddiq, wah ini kan tidak ada zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Nanti kalau saya terlalu tegas, kalau saya nanti terlalu memerangi mereka, takutnya nanti orang nggak suka lagi sama Islam, takutnya nanti anak-anak muda bisa lari atau beraneka narasi-narasi yang dibangun. Itu mungkin kita kan, semua maslahat, semua maslahat, bukan sebenarnya bukan maslahat, pengecutnya kita. Semuanya dijadikan sebagai maslahat. Iya, antum melihat bagaimana Abu Bakar Siddiq diingatkan oleh Umar bin Khattab dan beliau mendatangkan dalil tersebut dan beliau semakin yakin, aku perangi mereka semuanya sampai mereka mengeluarkan zakat apa yang dulu Nabi mengambil zakat dari mereka. Apakah masalahnya waktu itu semakin besar para hadirin? Apakah masalahnya itu semakin menjadi fitnah? Tidak, berhenti fitnah pada saat itu. Berhenti, selesai masalah. Terlebih Abdullah bin Abu Bakar Siddiq menyampaikan dalam khutbahnya, "Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun wa la yamut, wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat." Barang siapa menyembah Allah, Allah hidup selama-lamanya. Dan siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad itu telah meninggal. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rasul. Tidaklah Muhammad kecuali nabi-nabi yang datang setelahnya, semuanya telah meninggal dan Muhammad juga telah meninggal. Subhanallah, kemudian baru sahabat berkata, seakan-akan ayat ini baru turun kepada kita hari ini. Luar biasa. Istiqomahnya seseorang di atas manhaj, istiqomahnya seseorang di atas usul dari usul Ahlus Sunnah, ini akan semakin kuat dia berjalan di atas jalan tersebut. Tapi ketika prinsip ini mulai dikabur-kaburkan dengan timbangan maslahat, disinilah kita khawatirkan para hadirin dan hadirat kita akan menyimpang dari jalan yang lurus, ya. Dan
para hadirin dan hadirat, mungkin antum sudah sering dengar apa yang saya bahas ini dari Ustadz Mufi dan juga dari ustadz-ustadz yang lain yang ada di sini, bahkan dari guru kita semuanya. Apa guru yang kita langsung belajar dengan beliau atau guru yang mungkin kita baca dari buku beliau. Baik, Ustadz Yazid rahimahullahu taala. Ketika beliau dulu datang ke Lombok, ya saya dengar beliau yang paling aktif datang ke Lombok. Apa sih materi pengajiannya beliau? Apa sih materinya? Tauhid, akidah, usul ahlus sunnah. Dan itu membuat kita bisa istiqomah ya ikhwah. Ya, jangan sampai narasi-narasi yang dibangun yang kita nggak sadar, terkadang narasi itu datang dari pemikiran-pemikiran ikhwani yang tujuannya hanya untuk mengumpul, hanya sekedar rame-rame tapi kosong. Iya, kita nggak butuh dengan jalan yang seperti ini. Kita jelas jalan kita ahlus sunnah, da'watus salafiyah, dengan manhajnya kita, dengan usul yang jelas yang tidak ada warna-warni di situ. Disitulah akan membuat kita kokoh di atas agama kita. Bisa difahami? Hanya akal-akal, logika lah kita yang kita takut, khawatir nanti manusia lari, manusia begini, manusia itu semua wasat dari syaitan. Iya, karena ini merupakan usul agama, gak masuk akal. Usul agama kita ajarkan muslimin kepada usul agama, membuat gak berkah, ini mustahil hukumnya. Tapi mustahil hukumnya. Atau ada satu faedah dengannya saya tutup kajian. Di tahun 200, di zaman fitnah khalqul Quran, sedikit saja. Di zaman fitnah khalqul Quran, ada seorang ulama dari ulama Syafi'iyah. Taib. Pada waktu itu beliau ditangkap. Dari Baghdad beliau dibawa ke tempat raja tersebut, saya lupa daerahnya, dalam keadaan beliau diikat tangannya itu dengan lehernya, ya. Dan ketika beliau masuk penjara itu tidak dilepas rantainya. Apa sih yang beliau perjuangkan? Beliau perjuangkan cuma satu, Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Itu saja yang beliau perjuangkan. Prinsip Ahlussunnah kan, gak mencela-mencela. Kata beliau, dengan aku mati di tempat seperti ini dan dirantai, lebih aku cintai. Supaya orang-orang yang datang setelahku, mereka tahu ada orang yang mati, yang disiksa di penjara karena mempertahankan prinsip Ahlus Sunnah, prinsip da'watus salafiyah, prinsip yang mereka ambil dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita nggak belajar akidah, nggak tahu usul Ahlus Sunnah, Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, udah deh, nggak usah terlalu dibuat ribut. Yang penting baca Al-Fatihah kan dalam sholat, udah selesai. Mau makhluk kek, mau nggak makhluk kek, mau Quran, mau kalam Allah atau tidak. Karena kita nggak belajar akidah, kita nggak merasa ini hal yang berat, kita nggak merasa ini kriminal, kita nggak merasa inilah penjahat. Ya, mereka mencela Al-Quranul Karim. Tapi subhanallah, ulama yang mereka fokus mempelajari akidah Ahlussunnah, mempelajari prinsip-prinsip Ahlussunnah, mereka siap mati hanya sekedar mempertahankan Al-Quran kalamnya Allah, agar orang datang setelahku tahu ada orang-orang siap mati untuk mempertahankan akidah ini. Bisa difahami? Lah kita nggak hidup di zaman seperti zaman Imam Ahmad yang nggak disiksa kalau kita membahas akidah. Iya, nggak dipenjara kalau kita mempelajari prinsip-prinsip Ahlussunnah. Lah kenapa kemudian kita berhenti? Kemudian kenapa kita nggak mau menyampaikannya? Kenapa? Dalam keadaan kita nggak dipenjara. Ayo ikhwah, kalau kita ingin kokoh dan kuat, tegaskan kembali ini jalannya Rasulullah SAW, berpegang di atas sunnah beliau, di atas sunnah khulafaur rasyidin, dan menjauhi dari bid'ah dan semua pelaku-pelaku bid'ah. Silakan antum mengatakan ini ekstrim, silakan, saya nggak peduli, karena saya punya pegangan dari Nabi saya Muhammad SAW, manusia yang paling rahmat dan paling mencintai kita, dan jalan beliau akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala. Bisa mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan, terkhusus kepada DKM Masjid, kepada Imam Masjid, dan juga kepada Ustadz Mufi dan Ustadz-Ustadz yang lainnya. Dan sebenarnya saya agak berat ya mengisi pengajian di sini, karena ini di sini masya Allah ya, Ustadz-Ustadznya itu sangat banyak sekali yang mereka punya ilmu yang luar biasa, dan ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar buat orang-orang Lombok. Ya, untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan cara kita terus belajar menuntut ilmu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya tutup, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.